Hai semuanya, apakah kalian mengetahui apa itu hipertensi dan mengapa hipertensi sering disebut sebagai the silent killer? Ternyata hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena sering muncul tanpa gejala yang jelas dan secara cepat dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Menurut WHO sendiri, hipertensi terjadi ketika tekanan darah dalam pembuluh meningkat secara terus-menerus, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini ditandai dengan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Meskipun sering tanpa gejala yang jelas, namun beberapa orang ini bisa merasakan tanda dan gejala dari hipertensi sendiri, seperti sakit kepala, mual, sesak nafas, pandangan kabur, hingga detak jantung yang tidak teratur. Kemudian hipertensi sendiri ini juga dibagi menjadi dua atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Apa sih itu hipertensi primer? Hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang tidak diketahui penyebab pastinya dan biasanya terkait dengan gaya hidup, genetik, dan gangguan sistem pengatur tekanan darah. Sekitar 95% orang yang mengalami hipertensi termasuk ke dalam hipertensi primer ini. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu merupakan hipertensi yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan hormon, atau efek samping dari obat-obatan. Kemudian bagaimana hipertensi ini bisa terjadi pada seseorang? Jadi hipertensi ini bisa terjadi dari hati yang menghasilkan angiotensinogen, yaitu merupakan protein prekursor. Kemudian, saat tekanan darah turun, ginjal akan melepaskan hormon renin yang memicu serangkaian reaksi kimia sehingga membentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan meningkatkan kadar ADH dan aldosteron. ADH sendiri disekresikan oleh hipotalamus yang menyebabkan meningkatnya reabsorpsi air di ginjal, sehingga urin yang dihasilkan oleh tubuh menjadi sedikit. Sedangkan aldosteron dilepaskan oleh korteks adrenal menyebabkan meningkatnya reabsorpsi NaCl atau natrium di ginjal sehingga terjadi retensi cairan atau cairan tubuh ini akan meningkat. Adanya air dan garam yang tertahan ini akan meningkatkan atau menaikkan tekanan darah. Kemudian ada juga faktor resiko dari hipertensi. Yang pertama tidak dapat diubah dan kedua dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu ada usia, jenis kelamin dan juga genetik. Sedangkan yang dapat diubah yaitu seperti merokok, konsumsi garam tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik dan juga stres. Contohnya misal pria lebih berisiko sebelum usia 50 tahun dan wanita lebih berisiko setelah mengalami masa menopause. Kemudian merokok, makanan tinggi garam dan lemak, serta gaya hidup yang pasif ini akan mempercepat penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah mudah naik drastis. Kemudian yaitu mengenai manajemen dan penanganan pada penyakit hipertensi sendiri, yaitu penderita itu akan dianjurkan untuk menjalani diet rendah garam untuk membantu menurunkan tekanan darah. Namun, diet ini belum memperhatikan kualitas keseluruhan makanan, sehingga alternatif diet yang digunakan adalah diet DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension, yaitu merupakan pola makan yang tidak hanya membatasi garam saja, tapi juga kaya akan kalium, kalsium, magnesium, dan serat dari buah dan sayur. Meskipun terbukti diet DASH ini efektif dalam menurunkan tekanan darah, di rumah sakit, pasien hipertensi biasanya hanya diberikan diet rendah garam. Hal ini dikarenakan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan informasi dan sejalan juga dengan sebuah penelitian bahwa diet DASH di puskesmas juga masih kurang dikenal dibandingkan diet rendah garam. Padahal diet DASH ini lebih efektif menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Hambatannya adalah penggunaan garam yang dianggap penting dalam memasak, sehingga sulit dikurangi tanpa mengubah rasa makanan.
Segitu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.